Oke, selamat datang di acara kita yang baru ini, Unlock the Door. Siapa Program ini? apa ini? Siapa ini? Program apa? Ini saya buat program baru. Bentar. Dan Program apa nih? Program apa nih? kita sedang membuat acara yang sangat sensasional, Ya. kontroversial. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin lagi viral, booming, dan satu lagi kontroversial. Kontroversial. Oh, berarti program ini nih lebih ke booming, kontroversial, viral, Dan satu lagi, apa? Yang menanyakan hal yang tidak dipikirkan oleh hal manusia. yang di gitu. luar pemikiran manusia. Oh. Namanya program apa nih? Ini kita namakan Rookie Pod. Kok nggak izin saya tadi? Saya sebagai founder di sini loh. Karena saya mau ngebajak. Oh. Ngebajak bukan arti. Kita akan membuat program baru. Oh. Jadi biar tidak monoton dan penonton bisa melihat video yang lain gitu. Yang Oh, seru. benar. Ya, harusnya memang seperti itu sih ya. Bukan dong. Jadi sabar. Nah, ini apa ini? Lu tadi abis ini ya didapetin endorse ya? Oh iya dong, jelas. Karena siang-siang begini panas. Wah, iya nih. Kita bingung ya. Apa yang panas ya? Oh iya, air dingin. Air dingin pasti kalau air dingin dong kurang, ada yang manis-manis. Nah, akhirnya dapatlah teh oplos. Teh oplos ya. Mantap. Bagus Harga- nih guys nih. Harga Jangan terjangkau. lupa, harga terjangkau, ada yang 3.000, ada yang 5.000 ya katanya ya. Hmm. Enak juga. Jadi apa ya? Panas masih enak gitu loh. Wah, iya benar. Jadi kepala itu tidak mudah-mudah meledak, jadi tenang kita. Oke? Siap. Oke sih. Kita akan lanjut ke acaranya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini kan memang acara yang sangat-sangat bagus ya. Ya, yang sangat bagus ya. Ya, mungkin gini. Yuk, selamat datang di Rookie Pod ya. Rookie Pod ya, Rookie Pod. Rumah Kiki Podcast ya. Tempat kita ngebahas hal-hal yang lagi rame dan juga yang bisa mikir, kok bisa gitu ya? Duduk santai, siapin headset dan siapin makanan kalian dan nikmati obrolan yang biasa-biasa aja seperti ini. Hanya di Rookie Pod kita bukan cuma ngobrol, tapi kita buka suara dan juga berpikir bareng. Sama-sama kita berpikir bareng. Dan kali ini di episode 1 kata founder, kata host gue ya, episode kali ini kita menanyakan tentang menanyakan apa, mempro dan kontrakan yang mungkin ya, atau membahas yang lagi booming sekarang ya di Rookie Pod ini. Ada Kang Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat. Kita akan ngomongin bareng-bareng di sini ya. Guys, bayangin masa sekolah kamu tanpa momen perpisahan, tanpa study tour, tanpa coret-coret baju tuh rasanya kayak martabak tanpa coklat ya. Iya dong. Nah, kalau martabak tanpa coklat tuh apa ya? Kalau kita makan tuh sangat-sangat kurang ini ya, kurang rasa ya. Cita rasanya kurang. Iya betul. Nah, baru-baru ini tokoh publik dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat suara. Katanya tradisi perpisahan dari dan studi tour ini harus dihapus. Katanya malah lebih banyak mudarat daripada manfaat. Ya, menurut Deddy Mulyadi, kegiatan seperti sekolah, perpisahan atau studi tour kini makin melenceng dari esensi. Maksudnya kegiatan di sekolah yang seperti perpisahan dan juga study tour ya. Mungkin lebih tepatnya melenceng dari makna study tour itu sendiri. Iya, melenceng dari makna study tour. Kan aslinya kan study tour itu adalah tempat keluarnya orang, maksudnya tempat keluarnya orang, tempat para murid keluar yang mungkin nggak nyampe keluar mana-mana ya, karena itu bertujuannya dengan belajar ya. Seperti itu maksudnya ya. Belajar, maksudnya Belajar, memiliki pengalaman, pergi ke luar area sekolah Ya. untuk mencari wawasan, ilmu dan pengalaman juga. Betul. Nah, itu yang Nah, masih menurut saya. di situ ya sekarang melenceng dari esensi ya, dari definisi studi tour dan juga perpisahannya tersebut ya. Cukup di sekolah dengan dulu itu perpisahan simpel, cukup di sekolah dengan doa bersama, makan-makan seadanya. Sekarang malah jadi ajang flexing dan bikin orang tua tertekan karena iuran yang sangat mahal, ungkap beliau di dalam sebuah pernyataan di media lokal ya.
bahwa ia menambahkan bahwa beberapa acara studi tour rawan kecelakaan dan lebih gaya-gayaan ketimbang edukasi ya. Makanya beliau mengusulkan agar sekolah-sekolah menghapuskan kegiatan seperti itu dan menggantinya dengan hal yang lebih sederhana dan bermakna. Tapi apakah benar kegiatan itu harus dihapus total? Gimana kalau sebenarnya study tour justru jadi momen belajar non formal yang melekat di ingatan? Coba ayo gimana nih? Atau bisa jadi kita cuma perlu merevisi sistemnya, bukan menghapusnya. Di episode ini kita bahas bukan cuma boleh atau enggaknya, tapi juga apa yang sebenarnya dirasakan oleh para siswa ya. Siswa juga ada, guru dan juga orang tua. Yuk kita bedah dari sisi episode di Rookie Pod kali ini ya. Oke, jadi gini, gua kan ada pertanyaan nih, lu tanya, gua tanya gitu. Nah, ini kan karena hostnya dua. Gini, bukan bintang tamu ini, nggak ada bintang tamu gini. Gua mau tanya sih, nih gini. Kalau dengar kabar perpisahan sama study tour tuh mau dihapus ya? Apa sih yang lu kepikiran di otak lu gitu? Apa sih yang harus dipikirkan gitu? Kalau ini study tour, balik lagi ya. Ya sebenarnya study tour itu adalah studi belajar, tour berkeliling. Berarti belajar berkeliling. Belajar dengan cara berkeliling gitu kan. Ya sama aja kayak keluar lapangan gitu. Ya, studi lapangan gitu. Jadi sebenarnya menurut gua ya opini pribadi, study tour tuh kayak kita keluar daerah sekolah atau daerah tempat kita belajar untuk mencari wawasan, ilmu dan pengalaman yang baru gitu kan. Jadi sebenarnya ini menurut gue sih sebenarnya hal yang bagus karena agar tidak monoton juga kan, karena di sekolah terus gitu kan. Ada pasti sedikit rasa dalam hati itu bosan kan. Jadi study tour tuh sebenarnya diajak, maksudnya ada sepertinya untuk itu kan. Cuman memang semakin kesini tuh menurut gue artinya mungkin berbeda. Jadi kayak sebenarnya kita yang harusnya sebenarnya menurut gue ya, kalau mau study tour kita bisa aja ke museum, ke kebun binatang, atau ke tempat-tempat sejarah lainnya gitu kan. Harusnya emang seperti itu ya. Nah, cuman seiring berjalannya waktu dengan ya tahu sendiri lah ya perkembangan teknologi dan mungkin gaya hidup atau apalah gitu ya, maksudnya kita pasti namanya kan misalkan kita untuk yang hidup di kota pasti ya pendapatannya mungkin ya lebih besar daripada yang di luar kota, maksudnya di pedesaan atau di mana gitu. Cuman kan balik lagi, study tour memang diadakan untuk itu sebenarnya, cuman karena ya ada beberapa pihak yang bahasanya bukan menyalahartikan sih, lebih ke arah menggeser maknanya gitu. Kayak mereka tuh melenceng bahwa nanti kita akan study tour di Jogja, terus di situ nggak ada apa-apa ya, maksudnya nggak ada wisatanya, cuman kayak bahan flexing dan itu gitu ya. Bahan flexing itu mungkin artinya lebih ke arah pamer-pamer ke mungkin cerita ke teman atau kemana gitu. Maksudnya tuh kalau study tour tuh bahasanya gini. Sebenarnya program study tour tuh emang dari dulu rencananya tuh tujuannya buat agar siswa itu tidak jenuh di dalam kelas dan di dalam sekolah. Nah di situ di luar sekolah kita setiap tahun sekolah menyelenggarakan yang namanya study tour. Nah study tour itu sebenarnya masih dalam belajar tapi di luar. Iya, jadi kayak misal kita mau ke tujuan ini nih, ke Jogja, ke Taman Pintar. Nah, berarti di situ guru juga masih tetap menerangkan sebenarnya. Guru masih menerangkan apa sih ini gitu ya. Yang menjelaskan, bukan cuman nanti gini maksudnya kayak menggeret jadwalnya gitu. Jangan cuman ngatur jadwal tapi juga membahas tentang apa itu di wisata tersebut gitu. Kalau siswa nggak ngerti kan gimana itu? Ya, jadi benar sih itu sebenarnya. Cuman ya balik lagi. Pasti keputusan ini ada pro dan kontranya. Yang mungkin pro untuk orang yang mungkin udah menjadi orang tua, atau mungkin ya ada sebagian orang yang merasa
kurang berkecukupan, atau yang satu lagi mungkin di sisinya untuk orang-orang yang merasa bahwa ini bagus sebenarnya, cuman kontranya adalah biasanya, maksudnya gini, untuk kontranya adalah biasanya bukan biasanya sih ya, kontranya adalah orang-orang yang ingin merasakan gitu. Jadi masa yang maksudnya misalkan punya saudara dia merasakan tapi saya tidak gitu kan. Nah iya mungkin gitu kan, kok gua nggak ngerasain sih, gua nggak ada kenangan dong nanti sekolah, terus gua dikirim sekolah ngapain aja, nah gitu kok nggak ada study tournya gitu. Nah iya sebenarnya di situ pro dan kontranya untuk orang-orang ya beberapa golongan lah, ya beberapa golongan. Cuman dibalik lagi, ini kan keputusan ya, pasti udah dipertimbangkan baik-baik dong, itu baik dari semua lapisan masyarakat kan. Nah jadi ya menurut gua kita serahkan aja gitu kan putusannya, ya mungkin ini jalan terbaik gitu ya, jalan terbaik untuk bagi kita semua gitu lah. Ya bagi semuanya, karena juga sekarang juga pajak belum minus ya. Sekarang belum minus, masih 12% ya. Jadi mau bagaimanapun juga apapun itu ya, sekolah kantin sekolah dipajak, nah kan aneh ya. Terus studi tour ya sekarang memang betul perpisahan dan juga study tour mungkin ditutup dihapus, tapi mungkin masih ada yang menyelenggarakan sekolahnya mungkin masih di area tersebut mungkin ya. Mungkin kalau mungkin untuk perpisahan bisa, tapi konteksnya berbeda. Mungkin kayak mungkin kita bahasanya di sekolah mengadakan bukan wisuda, wisuda pun sudah boleh sebenarnya kan waktu itu kan ya. Dan mungkin kayak kita pakai baju seragam gitu kan, ya kumpul-kumpul gitu kan, kita merayakan lulusan gitu kan. Makanya seperti tadi yang disebutkan makan atau mungkin doa bersama juga bisa ya kan. Nah, iya gitu, maksudnya ada hal-hal yang bisa lah gitu, atau mungkin bisa aja foto bersama juga kan bisa. Iya nggak apa-apa, perpisahannya seperti itu nggak apa-apa, nggak ya mengeluarkan biaya paling hanya untuk berapa gitu kan, tapi itu maksudnya bisa menciptakan kenangan lah gitu pada saat sekolah. Nah itu sih seperti itu. Waalaikumsalam. Sebentar ya guys, sebentar. Oke, jadi memang seperti jadi untuk pendapat tentang sekolah dan pendapat tentang perpisahan dan juga study itu seperti itu ya. Oke. Iya. Memang ya dasarnya juga susah banget ya orang siswa malah menginginkan gengsinya gitu. Misal gini, study tour tidak ada ya gengsi di situ, nggak semangat sekolah, nggak ya, mungkin ada yang mungkin beralasan apa gitu kan ya. Sekarang gue menanyakan suatu malu, menurut Lia nih kan Didi Mulyadi kan bilang kalau study tour itu bikin orang tua terbebani. Menurut lu salahnya ada di sekolahnya atau di mental ikut-ikutan orang tua murid gitu? Menurut lu gimana? Dan salahnya di mana, di sekolah atau di sekolah atau mental ikut-ikutan? Jadi kayak misalnya gini, dia ikut, gua harus ikut gitu, ngerti nggak? Nah, menurut lu di mana salahnya gitu? Jadi untuk pertanyaan seperti itu ya lebih penjawaban gua lebih ke ikut-ikutan sebenarnya. Menurut gua ikut-ikutan. Nah, entah mau siswa mau guru sama aja ikut-ikutan. Jadi gini, gua hanya berpikir kalau guru itu juga merasa iri kalau melihat sekolah sebelah itu perayaannya bagus. Nah, iya. Relate nggak? Nah, itu maksudnya. Apalagi sekolah yang bahasanya saingan lah ya gitu. Iya, kayak sekolah saingan. Bahkan yang bukan jenjangnya aja disaingin loh, kayak SD, SMP. Misal nih ya, SMP lagi perayaannya besar-besaran nih, bagus ya, mewah. SD belum ada kayak gini, terus siswa kalau enggak guru mengusulkan seperti ini, baru kayak gitu. Itu ikut-ikutan kalau menurut gua, bukan sekolah. Kalau sekolah bahasanya itu lebih ke oknum guru ya, oknum guru ya. Sebenarnya gini, kita juga nggak tahu. Gua juga pernah sekolah dan gua juga pernah melihat bahwa keluaran study tour gua tuh dulu nyampe 1 juta, nyampe 200, 400, 200 paling ke itu doang. 400 gitu selama beberapa hari doang gitu kan. Jadi ini
gua nggak menyalahkan oknum guru, enggak, sepenuhnya tidak menyalahkan biaya dan juga program-program seperti itu. Takut salah soalnya, karena gua udah memilih bahwa itu ikut-ikutan. Gua nggak menyebut guru mengikut-ikutan, tapi yang dijabat sebagai guru itu gua nggak tahu namanya ya semuanya gitu ya. Mungkin ada yang masih iri sama sekolah-sekolah sebelah gitu ya, mungkin ya. Pasti ada, pasti. Iya, study tour juga kan memang sebenarnya harus kayak gitu sih, nggak apa-apa mungkin ya, harganya mungkin seperti itu. Sebenarnya mahal kan? untuk maksudnya gini, even kalaupun harganya ya maksudnya ya harga maksudnya masuk misal, tapi menurut gua harus ada ininya, manfaatnya, ada maknanya gitu. Cuman kan ini ada proyeknya atau study tour tapi nggak ada manfaatnya, gimana? Project study tour ada tapi manfaatnya nggak ada. Jadi Gitu. Cuman manfaatnya apa sih? Manfaatnya cuman bikin konten yang penting viral. Apa? Kalau semisal tapi kita nggak berhubung ke konten ya berarti ya itulah kan. Iya, maksudnya kan kalaupun misalkan bayarannya sekian jadi harus ada jabaran dong, penjelasan kita kemana, misalkan bayar sekian. Nah nanti selaku guru atau pembimbingnya menjelaskan dong kita ke sini untuk belajar dan mengetahui hal-hal seperti ini gitu kan. Jadi ada rincian, ada penjelasan gitu kan. Iya, jadi seperti itu. Terkadang kan tidak ada penjelasan atau sekian gitu kan. Nah itu kita makanya mungkin lebih ditekankannya ke seperti itu mungkin. Jadi ya mungkin ya betul, itu mungkin menurut gua keputusan ada yang seperti itu mungkin menurut gua. Iya. Keputusannya itu mungkin seperti itu gitu kan. Iya. Gua. Jadi memang sebenarnya tuh perpisahan sama study tour tuh membuat wali murid atau orang tua itu tertekan karena kok bisa semahal ini, dulu aku sekolah aja nyampe segini doang gitu. Pasti membandingkan dirinya pas lagi sekolah dulu. Karena kan semakin tahun biaya hidup semakin tinggi dong. Iya, biaya hidup sama keuangan gitu ya. Betul. Memang ya. Dasarnya. Iya, memang. Jadi menurut gue juga ngalamin sih sebenarnya study tour juga waktu SMP lah ya. Menurut gue waktu gue SMP itu maksudnya gini, overall masih ada ininya, nilai estetiknya. Jadi maksudnya kita tahu tempat ini sejarahnya sekian gitu kan. Nah cuman kan semakin kesini gitu, maksudnya semakin sini tuh maknanya makin menipis gitu. Jadi ajang, mungkin tadi disebutkan jadi ajang buat flexing atau pamer gitu. Nah itu mungkin seperti itu, jadi pamer ke teman-temannya, lu tadi itu kemana, gua kesini, lu kesini kemana sih. Nah siswa juga ikut-ikutan ini, apalagi itu tingginya. Jadi gini pertanyaan gua, ini tajam banget loh, ini udah di isu nih loh ya. Misalnya lu jadi siswa nih ya, sekarang dan lu siswa sekarang ya misalnya, dan perpisahan lu dibatalin, lu bakal terima aja atau nolak atau ngelawan? Bakal terima apa ngelawan? Berarti ini gua harus punya dua pandang sisi yang berbeda. Iya, oke, gua pandang dulu ya. Nanti habis itu jawabannya. Dari mana? Dari ketika semisal lu jadi siswa, murid, nah terus sama gurunya dikatain bahwa study tour dan perpisahan itu dibatalkan, lu terima aja, ya udah kayak gitu doang kan, nggak apa-apa, atau lu malah melawan. Nah nggak bisa kayak gitu dong, gitu. Nah kita yang melawan dulu berarti ya, yang melawan dulu. Bukan melawan, lebih mungkin tidak terima itu ya. Melawan tidak terima sama atau tidak terima. Mungkin kalau misalkan gua jadi siswanya enggak terima. Kalau enggak terima mungkin misalkan persiapannya kita ini udah full banget nih, tinggal kita jalanin acaranya doang, bisa atau dibatalkan. Ya mungkin pasti ada dong maksudnya di gua sebagai siswa atau yang lain juga merasa bahwa lah
ini udah jadi loh, kita tinggal jalanin doang acaranya, terus kok nggak jadi gitu kan, udah buang waktu gitu kan, budget dan segala macam ya kan. Nah pasti ada seperti itu, cuman ya kan kita balik lagi ke sisi yang tadi, yang terima-terima aja. Kalau gue yang terima mungkin semisal acaranya baru setengah, terus kita misalkan acara untuk budgetnya itu nggak terlalu besar, terus juga mungkin budget yang kita kelarin yang nggak jadi itu misalkan, atau ada semacamnya, bisa kita refund lagi, atau mungkin kita bisa dapat budget kembaliannya lah gitu, ya kan. Terus juga mungkin diubah atau gimana ya, mungkin lebih ke arah kita ganti konsep lagi berarti kan, mungkin kita doa bersama dan segala macam ya kan gitu. Kalau misalkan terima-terimanya itu, nah itu jadi menurut gua dua sisinya yang di situ, menurut gua dua sisi pendapat gua lebih kan udah dijelaskan yang melawan atau tidak, terima-terima aja, terima aja, nggak apa-apa perpisahan dihapus atau diapa. Sebenarnya gini, kalau semisal gua ngelawan ya sebagai siswa ya, pasti kayak gini, Bu, nggak bisa kayak gini, masa ya tadi itu dihapus. Nah, lu jangan nyalain gurunya, nyalain dari pihak atasannya. Kalau gurunya doang, nah gurunya mah emang nurut-nurut sama yang atasan kan. Nggak mungkin kalau misal guru menyeleweng aturan dari kepala sekolah. Nah, dari kepala sekolah berarti tandanya dipecat. Jangan lu nyalain gurunya gitu ya. Kamu lawan. Kalau ngelawan, udah nggak usah dilawan. Percuma mau lu ngelawan gurunya, sama aja. Karena iya hal-hal yang seperti itu kan putusannya udah bulat. Iya. Jadi gini, kalau semisal lu sebagai siswa di sini dengerin apa yang gua ucapin, kalau lu ngomong terima, satu, lu bakal nyiksa orang tua lu. Jelas. Pasti ya. Pajak masih naik sekarang. Pastinya. Nggak tahu sekarang masih inflasi apa enggak keuangan. Harga cabai, harga makanan-makanan yang lu makan setiap hari. Lu makan aja sehari berapa? 3 kali. Lu makan pakai duit orang tua lu. Nah, itu. Masih mahal nggak itu bahan-bahannya? Itu. Nah, jadi jangan gua tahu bisa kita sebagai orang tua ya mungkin ya bisa mengutamakan anaknya, tapi kan juga harus mengutamakan kepada kebutuhan. Kalau kebutuhan belakangan terus biaya sekolah depan ya sama aja, nanti makan dong. Kita nggak makan dong, cuma buat hal itu yang nggak bisa lah. Nah, lu kalau nggak berpikir nih, lu masih sekolah ya, lu berpikir kalau di Indonesia itu banyak lowongan pekerjaan, kagak. Nah, itu gua mau bahas. Contoh nih, stasiun TV aja udah pada PHK kan, 3 stasiun TV pas itu gua lihat, Kompas, Antv, Net, MNC TV katanya mau tuh. Nah, jadi menurut gua lebih baik. Maksudnya kalau semisalnya budgetnya ada, terus misalkan itu dibatalkan, jadi mending uangnya buat ngerintis usaha. Iya, itu menurut gua, karena kan balik lagi, lu nggak mungkin dong selamanya hidup sama orang tua lu. Pasti ada dalam kasih, gua malu loh gitu loh, maksudnya gua udah gede sekian masih sama orang tua, pasti gitu dong ada pikiran. Justru itu, iya nggak apa-apa itu yang sebagai siswa. Kalau gue di pandangan guru ya, kalau gue ada di bagian guru, bakalan buat lawannya, tapi dengan cara perpisahan dan study tour di budget 200 saja atau 150 mungkin segitu. Tapi kalau memang terima aja nggak apa-apa, terima aja perpisahan, study tour dihapus, tapi kan bisa dengan hal yang sederhana seperti doa bersama tadi ya. Sudah diomongin ya seperti itu ya. Silakan ini yang terakhir. Dan ini last question ya. Last question. Anjay. Kalau lu bisa menyampaikan satu pesan buat Kang Deddy Mulyadi soal ini, lu mau bilang apa? Terus menurut lo, sistem pendidikan kita harus lebih fokus kemana? Ke arah formalitas kah? Atau ke arah pengalaman? Oke. Sekarang untuk pesan dulu ya kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ya, mantan wakil bupati ya dulu ya? Ya dulu wakil bupati. Wakil bupati ya, Bupati Bandung ya. Gua
konten kreator pemula Rifki Anugrah, sekaligus founder Unlock apa sih nama programnya? Ih, susah banget sih. Nah, unlock the Rookie Pod. Iya. Itu. Ingin mengucapkan satu pesan untuk Bapak ya. Sebenarnya saya tidak mengancam Bapak atau tidak apa-apa. Saya malah justru semakin bangga dengan Bapak Gubernur Jawa Barat, dan gua memang sudah di domisili Jawa Barat. Selama gua di domisili Jawa Barat, Bapak yang menjabat sebagai gubernur sangat-sangat bagus sekali ya Pak ya. Jadi untuk Bapak Gubernur, saya hanya menginginkan satu pesan saja. Tidak apa-apa study tour dan juga perpisahan dihapus, asalkan mungkin kalau Bapak setuju dengan yang namanya penyederhanaan program ya, seperti study tour dan juga perpisahan, tapi sederhana saja itu bagus Pak, tidak apa-apa. Nah mungkin memang pendidikan yang seperti madrasah, sekolah yang lainnya kan memang sudah diatur oleh oleh gubernur ya, emang kementerian boleh, kementerian Kemendikbud ya. Cuma kan itu balik lagi kan overall berarti. Ya. Nah untuk pembelajaran tadi dari apa namanya? Tentang study tour. Tentang study tour tadi udah ya seperti itu ya. Dan juga Bapak kan sekarang lagi ada ancaman oleh ormas-ormas yang lainnya tuh, dapat ancaman yang katanya mau dibom. Saya tidak percaya itu Pak. Jadi Bapak tenang saja, banyak yang melindungi Bapak dan banyak yang mendukung Bapak sebagai gubernur. Apalagi banyak yang mendukung Bapak, nyampe Jawa Timur tuh udah ada yang mendukung bahwa Bapak menjadi presiden nomor 1 pada saat 2009. Insya Allah itu ya, insya Allah ya. Jadi itu pesan dari gua tetap nyemangatin gubernur gua juga tetap mendukung Bapak Deddy Mulyadi. Dan juga tadi ada formalitas apa? Menurut lu sistem pendidikan kita lebih ke arah formalitas atau pengalaman? Formalitas seperti mata pelajaran ya? Iya. Mata pelajaran pengalaman. Kalau untuk sekolah lebih ke pengalaman. Karena apa? Karena kalau semisal kita di formalitas, memang lu mau dipaksa, lu suruh ngapalin ini, lu suruh ngapalin itu, lu mau, lu bahkan aja PR aja kagak ada yang kagak ada yang garap, kagak ada yang nulisin kan. Lebih ke pengalamannya, karena di sekolah itu banyak banget pengalamannya, apalagi 12 tahun itu kan masa yang sangat-sangat bahagia ya. SMP, SD, SMP, SMA itu adalah masa-masa yang sangat bahagia sekali guys ya. Jadi seperti itu saja. Udah last question ya. Bentar, gua ada lagi. Ini orang menurut gua ya, semuanya ini menurut gua. Tadi kan menurut gua juga sama. Kenapa? Karena kalau menurut lo bukan formalitas tapi pengalaman. Kenapa? Karena gini, setelah lu lulus sekolah pasti lu terjun ke masyarakat dong. Iya betul. Even lu kuliah habis itu pasti terjun ke masyarakat. Betul. Pasti dibutuhkan yang namanya apa? Pengalaman. Iya pengalaman. Kalau misal formalitas, misalkan lu sekolah SMK kan, misalkan atau ini SMK lah ya. Pasti ada pengalaman dong. Kalau misalkan jurusan lu apa, belajarnya pengalaman apa sekian. Jadi nanti ketika lu lulus atau lu mau mendaftar ke perusahaan mana, instansi mana, lu ada pengalaman. Jadi lu tidak kaget gitu. Nah itu. Seperti itu ya. Oke, sekian acara hari ini. Semoga sehat selalu kita semua ya. Dan amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para penonton semua yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut lagi di episode 2 ya. Kenapa tuh? Tunggu saja video berikutnya. Aduh, Rookie Pod ini pas banget.